apa ya, kapasitansi kapasitor kayak gitu. Jadi ini ada soal yang terambil dari buku, kalau di buku itu nomor berapa ya? Nomor 1 kalau nggak salah. Kurang tahu, kayak yang Nomor 1. ya, yang di nomor 1. Coba ini dulu aja. Nah, jadi ini ada muatan plus 3 mil kolom sama min 2 mil kolom. Jaraknya terpisah jarak 2 cm. Dengan yang positif itu di kiri muatan negatif. Itu disuruh mencari titik P, yang mana titik P itu potensialnya itu 0. Kemudian dicari usaha ketika elektron berpindah dari titik P ke titik A yang berada 2 cm di kiri muatan positif. Ya, jadi yang paling gampang ya kita gambar dulu biar enak gitu. Jadi bilangnya ada yang positif itu di kiri. Sebentar. Tak pakai ya, jadi yang tadi kan bilangnya yang masuk positif ada di kiri. Jadi kan kayak gini. Terus dari titik P. Nah, titik P ini kita tentukannya sembarang aja sih. Bisa di ya, antara ini. Nah, ini aku milih yang titik P di sini. Jadi tak misalkan yang jarak dari positif ke yang titik P itu X. Kemudian yang dari titik P yang ke muatan negatif itu yang ya 2 min X kayak gitu kan ya. Nah, di sini kalau menurut saya itu muatannya itu kayak muatan titik gitu. Soalnya di sini nggak dijelaskan apa-apanya gitu. Jadi kita anggap muatan ini muatan titik. Nah, karena ini muatan titik ya, kalau di buku itu tinggal apa ya, sigma aja sih, tinggal penjumlahan apa potensialnya gitu. Jadi penjumlahan potensialnya tinggal menjumlahkan aja. Misal langsung kita cari V titik P ya, V titik P, ya rumus potensial kan ya kaki per R, terus tambah yang kaki per yang punyanya negatif atau yang positif ini bebas sih. Yang positif pakai yang Q2 atau yang negatif pakai yang Q1 itu bebas. Ini aku yang Q1 itu positif, terus yang Q2-nya negatif. Langsung dimasukin aja. Di sini jangan lupa ya, muatannya ini ikutin juga, maksudnya tanda muatannya. Kalau misalnya muatannya negatif, itu masukin aja muatannya negatif. Kemudian jaraknya ini R1 kan ya, dari positif muatan positifnya ke titik P ini X, terus yang ini ganti from X. Nah, tadi diketahui juga titik P itu potensialnya 0. Nah, ini tadi yang titik P itu potensialnya 0, terus tanda ruas seperti biasa, kita coret K-nya sama 10 pangkat min 6, tinggal 3 per X sama 2 per 2 min X ya. Terus dikali silang. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Jadi jarak dari yang positif ke titik P tadi itu 1,2 cm. Nah, ini tak betulin lagi ya. Jadi yang lebih panjang kan berarti yang sebelah kiri kayak gitu. Jadi yang titik positif ke titik P itu 1,2. Jadi kalau yang dari titik negatif itu berarti ya sisanya, berarti kan 0,8. Kayak gitu. Itu yang A. Jadi kalau nanti di soal itu menjawabnya itu jadi ya bicara gini ya. Di jadi titik P potensialnya sama dengan 0 adalah sebentar, posisi ya.
di posisi adalah 1,2 cm dari yang positif atau 0,8 dari yang negatif. Misalnya kalau nanti ada soal berapa jarak titik P dari yang nilainya 0 tadi dari yang negatif, tinggal ganti-ganti kata-katanya aja sih. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Ini gampang sih. Lanjut dulu ya. Terus yang B, hitunglah usaha ketika elektron berpindah dari titik B ke titik A yang pada 2 cm di kiri. Jadi ada titik A itu yang berjarak 2 cm dari yang positif. Nah, di titik P tadi itu dikasih elektron, disuruh cari usaha usaha untuk memindahkan. Nah, dari pengertian yang sudah kita tahu ya, kayak usaha untuk memindahkan muatan itu kan namanya energi potensial, kayak gitu kan, yang dijelaskan Bu Cie. Nah, jadi di sini kita mencari energi potensialnya untuk kayak mindahi elektron ini ke titik A yang ini. Saya tahu pakai yang rumus yang ini ya, energi yang apa namanya ini, energi potensial ini kayak yang umum gitu loh ya. Energi potensialnya itu jadi dari integral dari yang P ke titik A dari Q. Q ini Q apa ya? Q yang diujikan. Ya enggak harus elektron, misal ada muatan uji plus 5. Nah, itu Q-nya yang ini. Terus E-nya itu pakai E yang ini. E muatan yang sudah diketahui atau muatan apa ya? Muatan titik mungkin. Cos theta ds. Nah, kita tahu ya, kalau energi potensial kan biasanya dilambangkan sama kayak beda potensial. Beta potensial itu sama kayak energi potensial. Nah, di sini dipakai beta potensial yang di yang di A sama yang di B. Hanya kan kalau dari uh, penjumlahan atau pengurangan biasanya kan keadaan akhir dikurangi keadaan awal kayak gitu kan ya. Nah, makanya di sini UA min UB. U ini kalau kalian ingat itu, U itu energi potensial. Itu kalau nggak salah itu dikali Q kalau nggak salah. Ya, ini benar. Oh, lupa ya. Lihat dulu. U itu Kok diceritakan saya V dikali Q, Mas? Iya, sorry. V dikali Q. Potensial, bukan bukan medan. Jadi U itu V dikali Q. U itu V dikali Q. Terus kemudian kalau dari mungkin kalau namanya itu konvensi itu kayak ketetapan gitu. Jadi kalau kita menghitung potensial atau energi potensial itu mesti harus dikasih minus depannya. Itu udah ketetapan dari orang yang dulu. Kita nggak tahu ya alasannya kenapa. Jadi orang yang dulu mesti kalau menghitung potensial atau energi potensial itu depannya harus dikasih negatif kayak gitu. Nah, integralnya sama ya. Integralnya dari yang titik yang tadi ke titik yang dituju. E plus theta ds. Nah, ini kan tetanya kan garis lurus atau theta 0. Theta 0 kan 1 nilainya. Atau theta theta 0 1 nilainya. Jadi tetanya hilang. Terus yang E-nya ini ya tinggal
mecah yang di sini aja, kaki per R kuadrat. Diintegralkan biasa, yang selain R-nya bisa keluar. Jadi ini tinggal integral, dengan min K, Q titik, sama Q muatan uji. Integral dari P ke A, 1 per R kuadrat R. Nah, jarak P sama jarak A-nya itu kayak gini. Jadi RP atau yang mungkin jarak P itu jarak muatan ujinya itu ke apa ini namanya, ke muatan titik atau yang muatan yang mungkin udah diketahui mungkin gitu ya, bilang ke muatan titik gitu ya. Terus kalau RA itu ya jarak dari titik P ini ke yang titik yang istilahnya, titik yang dituju lah, kayak gitu. Terus kita integralkan aja, 1 per R kuadrat ditekankan berarti min 1 per R, tinggal dimasukin kayak gini. Ini tak pindah biar enak, 1 per RP dikurangi min 1 per RA, terus minnya tak kalikan masuk, maksudnya tak kali ke sini gitu. Jadi 1 per RA min 1 per RP, tinggal masukin aja. Di sini muatan elektronnya ini biasanya di soal diketahui sih. 1,6 min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kalau nggak diketahui ya ini diapalin ya. Min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini kebetulan di soal itu nggak dikasih tahu muatannya. Tapi muatannya selalu ini. Untuknya yang tadi 3 kali 10 pangkat min 6, tinggal masukin biasa. Jadi potensial atau mungkin usaha untuk memindahkan elektron dari titik P ini P ya, bukan P. Nah, jadi usahanya itu kurang lebih berapa ini? 250 kali 10 pangkat 16 Joule. Kayak itu mungkin ada yang ditanyakan dulu ya. Kalau nggak ada, dilanjut aja. Soalnya ini aku juga mikir kalian puasa gitu. Jadi nggak berat soalnya. Ya ini soal selanjutnya itu kalau nggak salah nomor 10 kalau itu. Nilai kadar minimum yang diperlukan untuk muatan plus 3 ini kolom dari tempat yang sangat jauh ke titik yang berada 0,9 titik sebesar 20 mikrokolom. Ya, kalau digambar kurang lebih kayak ini. Jadi ada muatan yang jaraknya itu ya kan sangat jauh ya, kita anggap muatannya itu jaraknya tak hingga. Terus ada muatan titik sebesar 20 mikrokolom. Itu yang jaraknya 0,3 dari titik, mungkin titik tersebut atau suatu titik kayak gitu ya. Nah, kita disuruh mencari titik istilahnya itu ya mungkin cari potensial lagi sih. Cari potensial lagi membawa muatan 3 ini ke titik P. Sama kayak tadi, tapi di sini U tak hingga min UP pakai yang potensial dia. Sama dengan
minus dari P ke Taingga. Kini titik uji yang tadi ya. E-nya ya yang ini. Terus cos theta TS. Nah, kita di sini kita nggak tahu ya apa ya. Kalau istilahnya itu gimana ya? Ini kan kayak potensial itu nggak apa ya? Nggak apa istilahnya? Termasuk energi konservatif, di mana itu nggak bergantung sama bentar. Bentar ya. Oh ya, ini mungkin banyak yang nggak join ya. Ini nanti tak record dulu. Maksudnya tak record aja, nanti hasilnya tak share. Ya gitu aja ya. Soalnya puasa-puasa. Ngantuk. Tak record dulu ya. Oh, sih. Udah terrecord. Oh ya, itu coba terima kasih sarannya ya. Lupa. Nah, kayak gitu terus tadi sampai mana ya? Sampai ini ya. Sampai ini yang rumus yang tadi. Nah, kalau kita tahu ini salah satu sifat integral nih. Salah satu sifat integral itu kalau kita kalikan minnya itu batasnya kebalik. Kayak dibalik lah. Jadi yang bawah itu yang Taingga, terus yang atas itu yang B. Terus yang tadi, jadi potensial itu termasuk gaya konservatif. Jadi gaya konservatif itu gaya yang hanya apa ya, dipengaruhi oleh keadaan awal sama keadaan akhir. Jadi bagaimana lintasannya muter-muter atau meliuk-meliuk itu enggak berapa pengaruh. Jadi di sini cos theta-nya itu dapat diabaikan. Ini tadi hanya apa kayak dipengaruhi oleh posisi awal sama posisi akhir. Terus yang sama kayak tadi yang bisa dikeluarkan berarti K uji di muatan uji sama K sama muatan titiknya. Terus tinggal integral dari Taingga T 1/r² ya. Ya sama kayak tadi diintegralkan jadinya minus 1/r. Terus tinggal dimasukin. Oh, ini harusnya positif ya. Ya kan? 1/min P plus harnya. Tapi nggak pengaruh juga nih. Ya, terus kemudian ini kalian sudah tahu kan ya, kalau potensial di titik, maksudnya di yang tak hingga itu kan bernilai 0. Oh, potensial itu di titik tak hingga itu bernilai 0 karena ya R-nya tak hingga gitu kan. Jadi ini yang 0, terus yang ini 1/tak hingga itu kan nilainya 0. Kalau di matematika 2 kalau nggak salah. Misalnya 1/tak hingga nilai 0, tinggal masukin angka-angkanya, ini ada minnya dicoret. Kurang lebih hasil untuk energi untuk memindahkan muatan 3 tadi itu ke titik itu 1,8 Joule. Kurang lebih kayak gitu. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Mungkin ada yang dibingungkan untuk mungkin rumus atau jarak-jaraknya. Tapi kalau di UTS atau PUS itu biasanya pakai rumus, maksudnya rumus yang apa ya? Rumus yang maksudnya bukan menurunan loh. Nggak usah menurunkan rumus itu nggak apa-apa sih biasanya. Kalau aku dulu gitu. Harusnya
tetap nggak apa-apa. Soalnya kalau nurunkan juga memakan waktu yang lama. Jadi kalau misal langsung mencari energi apa potensial ya langsung ini aja. Jadi atau mungkin yang menjadi kayak apa ya perhatian lebih itu mungkin kayak jaraknya gitu, tentuan jaraknya. Terus di sini nomor 3 itu kalau nggak salah nomor berapa ya? Nomor 6. Kalau di buku nomor 6 ada sebuah bola isolator dengan jari-jarinya A bermuatan Q. Ya dia tahu ya isolator berarti muatannya terdistribusi sama. Terus di luarnya tadi ada bola tipis dengan muatan main Q dengan jari-jari B yang tentunya lebih besar dari A. Terus dia disuruh mencari medan listrik oleh muatan-muatan ini, terus kemudian potensial titik dengan jarak, mungkin jarak titiknya itu kurang dari A, jadi di dalam. Ini mirip sama yang soal kemarin sih. Oh iya, untuk pembahasan soal kemarin itu pending dulu ya, soalnya laptopku kena virus, jadi filenya hilang semua. Jadi aku mau ngerjain mulai awal. Mungkin oh ya, kuisnya kapan sih? Kuis kan ya harusnya ada kuis. Cuma belum dikasih tahu. Senin katanya Mas. Oh Senin ya, insya Allah sebelum Senin tak kirim. Soalnya ini laptopku masih baru selesai dari servisan, masih bersih, nggak ada file apapun. Insya Allah sebelum Senin tak kirim ya. Mungkin Sabtu atau kalau nggak Jumat. Ya kayak gitu. Mohon maaf sebelumnya. aku juga kaget. Tiba-tiba kok hilang semua. Nah, kena virus. Yuk lanjut. Ya biasanya kita cari dulu yang ya apa kayak medan listrik di dalam, terus di antara ini sama yang di luar atau mungkin di luar muatannya dua-duanya. Jadi yang pertama kita cari dulu yang di dalam bola isolator. Ya kalau isolator kan kayak kemarin. Jadi yang row luar ini maksudnya yang row ini ya, row warna merah. Terus kemudian yang row dalam itu ya yang warna hijau. Maksudnya yang kita uji, yang kita ambil R-nya. Karena row itu muatan persatuan volume di per V, terus V-nya ya 4/3 pi A pangkat 3. Yang luar berarti ya yang pakai jari-jari yang A, terus yang dalam kita pakai jari-jari yang R. Ketemu untuk yang muatan yang hijauannya, yang dalam hijau ini, itu pi R pangkat 3 per A kuadrat, A pangkat 3. Kita pakai hukum Gauss. Hukum Gauss, ya integral tertutup EDA sama dengan Q enclosed, itu maksudnya Q yang dilingkupi Gauss per epsilon. Ya pokoknya kayak biasa, A-nya menjadi luas lingkaran 4R kuadrat. A ini A Gauss ya, jangan lupa. Bukan A apa ya? A yang lingkaran luar, maksudnya A Gauss. Luasan Gauss kayak gitu. Jadi kita pakai R-nya ya R. Kemudian Q yang terlingkupi ya berarti Q yang hijau ini di dalam yang tadi di dalam ini. Kita masukin aja. Terus kita coret R-nya, tinggal R. Terus kita tahu juga 1/4 pi mu itu K. Jadi hasilnya untuk medan yang di titik yang di dalam lingkaran A ini KR per A pangkat 3. Ini yang kayak biasanya dulu sih. Terus kita cari yang di ini, di antara A sama B. Ya pakai yang sama, hukum Gauss juga, ketika yang tertutup EDA, enclosed. Nah, Q-nya ini kan pakai yang ini sih ya.
karena ini isolator berarti ya tinggal semuanya aja, berarti yang tiang isolator. Jadi untuk yang muatan yang di luarnya lingkaran luar bola bola isolator itu kaki per kuadrat. Terus kemudian yang ketiga itu di luarnya kedua-duanya sama pakai hukum Gauss. Integral untuk TTA plus. Nah di sini karena ada dua muatan yang terlingkupi ya, ada yang plus Q sama yang min Q. Nah ini kan saling menghilangkan ya, plus dikurangi min, tadi medan yang di luar itu nilainya 0. Terus di sini disuruh mencari potensial di P, berarti yang ya di dalam ini, disuruh yang mencari di dalam. Nah kayak gini. Jadi potensialnya itu ya min integral hingga dari hingga ke titik P yang tadi dari muatan yang tadi DDR. Tinggal mecah aja sih. Jadi yang dari tak hingga ke B, dari B ke A, sama dari A ke B. Yang tadi ini nilainya 0, jadi tinggal yang dua terakhir. Kita masukin aja. Kayak yang tadi ya. Berarti yang ini itu yang ini berarti yang kayak ini, terus yang ini tuh sudah hapus. Nah. Yang R kurang dari A. Ya, terus kita integralin biasa, kayak yang tadi yang kemarin itu sih. Jadi kalau gampangannya integralnya itu langsung tinggal ngurangin ya, bukan ngurangin sih, ngurangin yang atas yang bawah, itu gampangannya. Ya. Jadi asal usulnya kan gini sih, integral tadi kan integral 1 per R kuadrat kita dengan min 1 per R, ya ini mungkin dari A ke B, anggap aja dari A ke B, terus dari A ke B ini kan berarti 1 per B plus 1 per A, nah, ini 1 per A min 1 per B. Ini asal usulnya. Gampangannya ya tinggal ngurangin yang atas sama yang bawah, tapi pakai per. Ya sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Mungkin aku ada yang salah tulis atau yang salah.
Oh, ini harusnya min ya? Harusnya min. Sorry, sorry. Wih. Ya, kayak gitu. Ini ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau enggak, kita lanjut soal selanjutnya aja. Nah, ini yang selanjutnya ada rangkaian kapasitor. Ini di SMA udah ada sih harusnya. Apa kita bahas lagi aja. Jadi ini di buku itu soal nomor 21. Soal nomor 21. Disuruh mencari C total, muatan total, terus muatan setiap kapasitor, sama energi, mungkin energi total, energi yang tersimpan dalam kapasitor. Iya, sebelum kita ini sih, mungkin tak ingatkan dulu aja sih, kalau C paralel itu berarti tinggal nambah, beda sama kayak yang pegas sih. Terus kalau yang seri itu berarti 1/. Itu aja sih. Nah, kalau gini ya pengerjaannya ya kita ini buat satu, maksudnya kita buat menggantinya berapa untuk mengganti paralel yang isinya 1, 2, 3 kayak ini. Ya tinggal jumlahkan saja, ya tinggal karena paralel tinggal jumlah biasa 6 mikrofarad. Terus kemudian yang ini kan tadi biasanya kan anggaplah menjadi kayak satu gitu, kayak ada satu di sini, terus di sini juga ada yang lain. Nah, yang satu yang tadi gabungannya paralel ini kan seri, hasilnya kan seri sama yang C4. Nah, langsung kita pakai yang seri karena ini muatannya sama ya, sama 6 mikrofaradnya, tinggal nambah yang atas terus dibalik. Jadi untuk yang bagian sini aja, yang atas itu 3 mikrofarad. Kemudian di paralel lagi sama yang C5, di paralel sama D5, ya tinggal jumlah aja. Berarti 3 ditambah 9 sama dengan 12 mikrofarad. Ini gampang sih. Terus kemudian yang B, muatan total dari yang rumus berarti Q sama dengan C kali V. Berarti Q totalnya itu berarti pakai yang C total sama potensial atau mungkin tegangan kalau biasanya. Tegangan yang ada tinggal ngali aja. 12 mikrofaradnya tak percaya kali 10 pangkat 6 dikali 6 volt, hasilnya itu ini kurang. Jadi 2 kali 10 pangkat 6 mikrokolom itu yang totalnya, muatan total. Nah, di sini yang C itu dicari muatan untuk setiap kapasitornya. Yang ini sih agak lumayan ribet. Nah, jadi yang tadi ini tak gambar ulang. Jadi yang C seri ini kan ya yang melingkupi semua yang atas ini. Nah, itu tak pakai C seri. Terus di paralel sama yang C5. Nah, kita tahu juga kalau paralel itu tegangannya sama, I-nya beda. Nah, gitu kan. Jadi untuk yang C5 sama yang C itu gampang sekali kalau yang paralel. Tinggal ngali sama muatannya dikali sama yang potensial. Tinggal ngali aja. Jadi untuk yang I5 itu mungkin kapasitor 5 itu muatannya itu 54 mikrokolom. Terus untuk yang C seri itu 18 mikrokolom. Tinggal ngali sama kapasitansinya.
Yaitu kalau paralel. Jadi paralel itu V-nya sama, Q-nya beda. Nah, sedangkan jumlah dari kedua Q-nya itu harusnya sama dengan Q total kayak gitu kan. Nah, di sini kita coba jumlahkan 54 tambah 18, 12, satu ya. Jadi kalau ini dijumlah itu hasilnya 72. Jadi masih benar ya, masih benar. Nanti ngeceknya gitu. Kalau misal ragu-ragu mencari kayak mungkin muatan perbagiannya itu kalian tambah dulu apakah sama di totalnya. Mau kita tahu berarti kalau sama ya berarti benar, kalau beda ya mungkin bisa dihitung lagi gitu ya. Nah, terus kemudian kita beralih ke yang bagian atas saja. Nah, ini mungkin kalau sederhananya gini. Kalau yang tadi kan berarti yang kalau pakai kalau pakai yang anu kan ini sama harusnya kan ya. Ini sama-sama 6 volt, ini juga sama-sama 6 volt. Nah, ini tak permudah gambarnya. Jadi kayak gini. Jadi yang masuk sini juga 6 volt kayak gitu. Oke. Nah, kalau seri itu V-nya beda tapi Q-nya sama. Nah, jadi tegangan di apa ya? Tegangan yang di setiap kapasitor dua ini itu kalau dijumlah itu hasilnya 6. Hasilnya harus sama dengan 6. Nah, di sini tak buat kayak gini. Jadi V seri itu sama dengan ya V yang di paralel ini sama V yang 4. Terus kemudian ini tak pecah. V tadi kan kalau dari rumusnya I kan sama dengan V kali V. Maka kalau V kan berarti I per C. Gitu ya. Nah, tak pecah-pecah. Terus karena seri berarti I-nya sama. Di sini tak pakai kayak gini. P sama dengan I4. Nah, ini kan sama-sama di V-nya ya. Terus yang V seri totalnya tadi 6 volt. 6 volt. Terus ini di jumlah biasa 2 P per 6 mikrofarad. Dicoret hasilnya di 3. Terus tinggal dikali silang. Berarti untuk yang seri itu muatannya untuk Q P sama Q4 itu sama-sama 18 mikrokolom. Soalnya kan seri 18 mikrokolom. Sama nggak sama yang ini? Oh, sama. Karena seri ya, berarti muatannya kan harus sama semua. Jadi kalau misal digabung ya muatannya harus sama. Di serinya 18, terus yang di P sama dengan Q4 sama dengan 18. Kalau gampangannya sih tinggal ini trik aja sih ya, trik. Kalau diketahui yang ini tuh di serinya tadi misal 10, misal ya ini, misal ada kita tanyakan 10, misal yang bagian atasnya ada ya, min 10 kayak gitu. Ya berarti setiap apa ya, bagian-bagiannya kan berarti kan 10 juga kayak gitu. Gampangannya kan kayak gitu. Nah, ini juga terbukti. Jadi untuk yang di seri ini yang atas kan 18. Terus kalau dicari satu per satu nilainya juga 18. Ya, karena seri muatannya itu sama, bukan kayak penjumlahan kayak gini. Yang penjumlahan itu justru yang potensialnya atau tegangan. Ya, sampai sini, apa yang ada yang ditanyakan dulu? Mungkin bingung alur pengerjaannya. Iya, dilanjut dulu ya. Terus tinggal yang paralel. Tinggal yang paralel. Ini kan yang ini dipecah menjadi 3 nih, 1, 2, 3. Nah, kalau kita tahu kan tadi V yang di sini sama V yang di sini kan beda. Nah, itu kita cari dulu V yang untuk di yang V paralel.
Jadi muatan yang semuanya ini dibagi kapasitansi paralel. Maka tegangannya itu untuk yang ini aja itu 3. Semuanya ini 3. Soalnya kan paralel, V-nya sama. Berarti ini yang masuk 3, yang masuk sini juga 3, yang masuk sini juga 3. Nah, kalau paralel gampang, tinggal ngalikan sama itunya aja, kapasitansinya. Tinggal kalikan sama 3. Nah, ini dijumlah, benar nggak hasilnya 18? Soalnya total yang di sini kan tadi 18. Nah, ini ya. Kalau di total 3 tambah 6, 9, 9 tambah 9, 18. Ya, benar. Berarti Q1-nya itu nilainya 3, terus Q2-nya itu 6, sama 3-nya itu 9. Nah, kalau dijumlah hasilnya ya sama-sama 18. Kayak gitu. Terus kalau energinya itu ya mungkin ini kalau menurutku ya, yang nomor terakhir ini energi semua kapasitor ya. Maksudnya energi apa ya? C yang total tadi loh. C ekuivalen totalnya tadi. Di rumusnya itu setengah CV kuadrat. Sebenarnya ada banyak sih. Bisa kalau misal kita tahu tadi kalau misal C-nya yang nggak diketahui berarti Q per V ya. Jadi ini Q per V, maka hasilnya bisa aja setengah Q per V atau V-nya yang nggak diketahui. Tadi C, V tadi Q kuadrat, dicari. Hasilnya bisa kayak ini. Itu tergantung soal. Saranku ngapalin satu aja, terus kayak diubah kayak gini dengan hubungan yang kayak tadi, D itu sama dengan V kali C, terus tinggal diudak-udak kayak gitu. Ya, sampai sini aku ada yang ditanyakan dulu. Ini kayak lumayan mudah sih. Oh ya, biasanya kalau di soal itu bentuknya nggak kayak gini. Ini apa ya? Aku masih ingat ada soal kayak gini dulu. Misal ini ada, itu nggak bisa. Ada soal kayak gini. Ini kalau kalian tahu ada di elektrikum ya. Misal ada bahan gitu, ini ada bahan. Ini kapasitornya. Ini kapasitornya, di sini ada bahan. Aduh, jelek. Ya, kayak ini. Ini mungkin K1, K2, K3. Nah, ini pernah muncul kayak gini soalnya. Jadi nggak bentuk kayak rangkaian, kalau kalian biasanya tahu itu kayak rangkaian seri paralel yang buat resistor ya. Ini bentuknya kayak gini. Nah, ini gimana nentuinnya kalau misal ketemu soal kayak gini. Jadi itu kalau gampangannya apa ya? Iya apa ya? Gini-gini. Nah, gimana cara kalian ini ngubah gambar kayak gini tuh ke bentuk kayak gini biar gampang gitu. Nah, ini bentuk realnya, maksudnya kalau misal ada bendanya langsung itu bentuknya kayak gini. Nah, ini gimana caranya ngubahnya ke gini? Itu kalau ada fiksinya. Jadi melihatnya paralel seri itu dari sini. Kok jelek kan? Dari kayak mungkin muka luasnya apa ya? Luasannya ini kayak menghadap kemana gitu, apa enggak? Misal ini kan berarti menghadapnya ke kiri kanan ya, berarti kan menyamping kayak gini. Nah, ini lihatnya itu kalau misal dipakai kayak gini, strap. Nah, ini ada yang berjejer kayak seri, gitu kan ya? Ini seri.
Nah, terus misal udah jadi satu, ini diparalel sama yang bawah. Yang kayak gini. Atau mungkin kalau lebih enaknya itu kayak gini. Nah, jadi gambar yang atas ini kalau dibentuk kayak gini tuh harusnya seperti ini. Nah, kalau ini ya, berarti kan ini misal yang bagian yang ini, kiri kanan itu kayak sebagai plat kapasitornya kan gitu. Plat kapasitornya itu menghadap horizontal atau vertikal. Kalau ini ada kayak di sini, itu beda lagi gambarnya. Di sini kita coba ya. Kalau misal di atas itu gimana? Nah, ini kalau yang mungkin kiri kanan itu hasilnya kayak ini. Berarti kalau yang jajar apa ya, sejajar ke kanan atau mungkin menyamping atau horizontal, horizontal itu hasilnya nanti seri. Hasilnya seri. Terus kemudian kalau ada yang vertikal itu nanti semuanya di paralel. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Oke, gitu. Ini pernah muncul jadi soal. Ada yang ditanyakan nggak? Nah, jadi misal nih, tak ganti ya. Soalnya tak ganti kayak gini. Terus, ini K1, K2, K3, K4 kali. Nah, ini kayak gini. Jadi mungkin langkah pertama ya. Langkah pertama itu kalian lihat ini kayak plat kapasitornya ini. Ini tuh plat kapasitor. Yang panjang tipis ini plat kapasitor. Kalian lihat arahnya itu horizontal atau vertikal. Jadi kalau vertikal di sini yang sejajarnya itu ke bawah itu berarti seri. Sedangkan kalau yang sana itu paralel. Ini apa ya? Patokan aja sih, bukan fix ya. Ini menurut aja biar gampang. Jadi untuk yang mungkin kayak searah sama arahnya yang kapasitornya itu seri. Kayak ini dia searah ya. Berarti kan yang ini seri. Jadi kalau misal dibuat eh, kayak ini berarti ini paralel, ya kan? Paralel 3. Untuk yang ini aja. Eh, jadi yang ini paralel. Terus kemudian yang dua ini di seri, oh, ya apa ya? Siapa ya kalau yang ini? Hmm, yang tiga ini paralel, terus yang dua ini di seri. Gimana ya? Yang dua ini seri sama 4. Atau mungkin gini. Jadi ini paralel 2, kemudian di seri kayak gini. Di seri, terus gimana ya? Mungkin ada yang ini aku buat yang ngawur sih. Nggak tahu ini benar apa enggak soalnya. Tapi kalau dilihat ini, berarti ini kan paralel semua yang ini. Yang atas ini kan paralel. Terus kemudian yang 3 sama 5 ini berarti seri.
Berarti saya seri. Wah, ini kayak nggak tahu lagi, soalnya terlalu bulat. Ini ngawur ya soalnya. Jadi ini mungkin buat siapa tahu di UTS atau di kuis nanti keluar. Jadi kalau misal bentuknya kayak gini itu yang bagian yang sejajar sama yang apa platnya itu seri, hasilnya itu seri. Terus kemudian kalau ada yang di bawah atau di atas itu hasilnya paralel kayak gitu. Itu sih buat mungkin gampangannya nggak bisa dihapus. Nanti tak coba carikan soal yang kayak gini. Itu soal UTS kalau nggak salah yang tahun kemarin. Coba carikan sekaligus nanti kita masukin sama yang esensi yang kemarin. Sekarang gini, kalau misal ini dibuat kayak tadi gimana? Bisa nggak ya? Yang ini dibuat kayak kotak-kotak tadi. Coba dulu ya. Jadi di sini ada nggak bisa dong. Ada 3 kotak. Mungkin kita pakai paralel kan ya. Ini terus kemudian di seri, terus di paralel lagi. Mungkin kayak gini gambarnya. Kalau misal, ini platnya ya, ini platnya. Mungkin kayak gini. Jadi di ini yang paralel, yang 1, 2, 3 ini yang 3 seri. Habis itu di paralel sama yang C5. Ini kalau dibuat ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Kurang lebih kayak gini sih. Kalau dibuat kayak tadi. Ya kayak gitu. Itu cuma intermezzo aja. Ini buat mungkin yang soal selanjutnya ini agak berhubungan. Nah ini kalau kalian tahu ini soal terakhir yang ada. Sampai soal terakhir. Ada di banyak mungkin di dialektik ya, dialektik buat memperkuat C-nya kalau dari rumusnya. Nah, ini disuruh mencari kapasitornya dengan 4 keadaan yang biasa ini. Terus kemudian yang satunya digeser ke bawah. Terus yang satunya lagi itu dijauhkan. Kapasitasnya dijauhkan. Terus yang keempat itu ya digeser ke bawah sama dijauhkan. Kayak gitu. Jadi untuk yang pertama, ini aja. Yang pertama itu rumusnya dulu. Jadi nah, jadi rumusnya untuk plat sejajar. Plat sejajar itu kalau nggak salah C sama dengan NE atau epsilon upper D. Nah, perlu dicatat juga A sama mungkin dimensi A sama D itu beda ya. Dimensinya A itu luasan ini. Luasan A. Bukan gimana ya? A kan kayak panjang kali lebar. Bukan yang ketebalannya bukan yang ini. Jadi kalau misal kalian punya ini guys, gampangannya tangan ya.
Gimana ya? Aku nggak bisa mungkin. Kenapa ya? Aku nggak bisa. Gimana ya gambarnya ya? Misal ini wes, ini tak ambil sebagai contoh ya. Ini kalau yang biru ini tak puter kayak bukan apa ya, menghadap ke aku gitu loh. Ini kan awalnya kayak ya menghadapnya ke sana atau menghadapnya ke kiri atau ke kanan. Nah ini tak puter biar menghadap ke aku gitu loh. Jadi kelihatan kayak mungkin luasannya. Nah, A-nya ini, A ini, itu ini, luasannya yang ini. Kalau misal, nah gini bisa, gampangnya gini. Nah, nah ini yang biru, yang bagian ini yang biru, tak gambar biru aja mas. Ini yang bagian birunya itu yang ini. Sedangkan yang A-nya itu bagian yang menghadap ke dielektrik atau mungkin menghadap ke kapasitor yang lain. Nah itu A-nya, itu A-nya. Ini apa ya? Menjadi kayak mungkin ada kesalahan sebab kayak kalau tadi lihat sama teman-teman itu. Jadi A-nya itu bukan luasnya yang luas yang di sampingnya. Jadi luasnya itu yang depannya ini atau yang menghadap ke kapasitor yang di sebelahnya kayak gitu. Nah, kalau di sini ukuran penampangnya itu 2x6. Nah, ini nggak tahu ya, yang 2 yang mana, yang 6 yang mana. Mungkin kalau kita pakai yang 2 yang ini, nanti yang 6 yang ini, kayak gitu ini. Jadi luasnya itu 12 cm kuadrat. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misal dipakai yang ini, panjang ininya 6, ya kan? Ya gitu ya. Kita anggap aja sih. Ini nggak tahu soalnya panjang lebarnya yang mana. Ini saya pakai yang apa ini? Panjang lebar berarti lebarnya 6. Lebarnya 6. Terus kita masuk ke soal yang K. C sama dengan epsilon A per B. Nah, kalau misal di dalam sini nggak ada bahan di elektrik, itu kita pakainya E0. Biasanya 0. E0 itu permitivitas untuk ruang hampa atau permitivitas udara kayak itu. Nah, sedangkan di sini ada bahan di elektrik dengan apa ini? Konstanta elektriknya itu 10. Nah, kita pakai permitivitas bahan tadi. Bukan E0 tapi ya E aja, epsilon. Kayak gitu. Nah, kita tahu juga kalau di buku, kalau nggak salah itu untuk permitivitas bahan itu konstantanya dikali permitivitas udara untuk mencari E yang biasa gitu. K dikali permitivitas ruang hampa atau apa ya, yang E0 itu. Permitivitas udara sih kalau nggak salah. Dikalikan konstantanya. Di sini kan udah tahu ya konstantanya sebanyak 10. Tinggal masukin aja berarti K dikali epsilon 0 A per D. Tadi kayak tadi 10, epsilon 0-nya ini pakai epsilon 0 aja nggak apa-apa, soalnya angkanya jelek. Terus A-nya tadi satuannya apa deh? Sentimeter. Sentimeter. Jadi 2 dikali 10 pangkat min 2 kali 6 kali 10 pangkat min 2 per D-nya ini jarak antar plat. Kalau di sini berarti 2 cm. Bukan apa ya? Bukan 2 yang ini. Misal ini soalnya emang agak bingung sih. Sama-sama 2 ya mulai. 2 yang jaraknya ini itu jarak antar plat. Ingat-ingat ya. Yang D yang di bawah itu jarak antar plat. Jarak antar plat itu 2 kali 10 pangkat. Bukan kalau dari soal ini bukan apa ini panjangnya dari luasannya tadi. Ini dari coret.
hasilnya kurang lebih 60 kali 10 pangkat min 2 epsilon 0 kolom. Ini yang A. Terus kemudian yang B ini digeser 0,5. Ya, jadi prinsipnya plat kapasitor itu apa ya? Gampangannya itu kayak menghadapnya apa ya? Aku mencari kata-kata yang pas. Jadi plat kapasitor itu kayak luasannya itu berapa gitu loh. Yang saling berhadapan antara kapasitor yang berhadapan itu luasannya berapa. Nah, kalau yang ini itu kan yang bagian atas atau mungkin yang bagian bawah kan nggak ada, maksudnya nggak saling berhadapan gitu ya. Maksudnya langsung berhadapan sama mungkin udara gitu, nggak berhadapan sama kapasitor lain. Nah, di sini yang berubah itu justru yang jelas luasannya ya. Jadi yang dipakai itu nanti luasannya yang segini aja. Lenceng. Nah, yang dipakai itu luasannya yang ini, yang hijau. Nah, ini yang dipakai. Terus kalau misal dimasukkan ke rumusnya tetap sama. C sama dengan epsilon A per D. Epsilonnya tadi 10 dikali epsilon 0. Nah, A-nya ini kan kayak bergeser ya. Berarti yang apa ya istilahnya? Yang atas itu kan kayak berkurang ini. Berarti yang atas ini berkurang 0,5, yang bawah juga berkurang 0,5. Kayak gitu. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Ini kan gimana ya? Apa cuma dikurangi 0,5 aja ya? Kalau misal lihat dari gambarnya ini, guys. Dikurangi 0,51 aja apa dikurangi ada 2 ya 0,5-nya. Tapi kalau menurutku ini di, diambil dua-duanya. Kalau misalnya dipindah ke bawah, dicoret. Oh. Satu aja nggak, Mas? Oh iya, satu aja ya. Iya, satu aja. Iya, satu aja. Sorry. Iya, satu aja. Jadi ini kayak turun satu gitu ya. Iya, turun. Nanti ini hasilnya 5,5 ya. Soalnya kan dikurangi 0,5. Kok 6? 2. Jaraknya tetap ini dicoret. Ini hasilnya kurang lebih 55 kali 10 pangkat min 2 0 C. Nah, terus kemudian yang ini tadi, ini sih yang tadi yang sempat bahas. Ini ada yang pakai dielektrik sama yang pakai udara. Nah, ini bukan apa ya? Bukan nggak dihitung, bukan nggak dihitung yang ini. Ini tetap dihitung, tapi pakai epsilonnya udara. Jadi kalau misal ini digambar, apa sih? Yang C itu kalau dilihat di sini, ini kan seri, ya nggak sih? Ya kan seri kan? Kalau yang ini, seri yang ini, yang dielektrik sama seri yang udara. Kayak gitu. Nyambung nggak? Ini kan ada dua dielektrik.
yang satunya dielektrik yang merah ini sama yang udara. Jadi kalau nyambung sama yang ini, prinsipnya sama. Jadi di sini kita pakai ini aja. Ini tambah ribet ya, anunya. C dielektrik tambah C, C udara. Di ini tinggal dikali biasa. Kalau mungkin cara cepatnya tinggal yang atas dikali, yang bawah ditambah, kayak gitu kan? Nah ini yang di sini baru dimasukkan rumus yang ini, rumus yang tadi itu. Tadi ini CS ya, C seri istilahnya. Nanti ini C, bukan C, sorry. Berarti ini langsung aja ya, K dikali epsilon 0 dikali A per D-nya berapa? Kalau dilihat dari sini. D-nya ada 2. D-nya ada 2, bukan 2,5. Kadang ada yang ngomong 2,5 gitu teman-teman. Terus yang udara berarti epsilon 0 kali A. Ini berarti 0,5 per K lambda 0, lambda epsilon. Bentar. Gimana ya nulisnya enak ya? Saya ulang lagi ya. 2 kali 10 pangkat 2. Soalnya senti. Ini K epsilon 0 A per 2 kali 10 pangkat 2 plus 0 A per di sini kenapa A-nya nggak tak pecah? Soalnya kan ini sama semua sih. Kalau dilihat dari sini kan luasannya ya luasan, maksudnya nggak ada yang berubah, cuma jaraknya aja ditambahi sama yang seri. Nah ini bisa dikeluarkan A-nya. Jadi kalau bisa tak copy aja biar nggak lama. Udah. Udah. Sini. Ini kan bisa tak keluarkan A-nya. Ini berarti ini 1. Nah, ini kan ya, ini baru bisa dicoret. Coret sama yang 1. Ini kan kali-kalian ya. Jangan lupa. Terus ini tinggal dihitung aja, tinggal ngitung berarti ini 10A 0 kuadrat per 2 kali setengah berarti 1 kali 10 pangkat min 2 per Pak ini kalau dijumlah kalau dalam nanti kan 0,5 kali 10 pangkat min 2 K epsilon 0 ditambah epsilon 0 kali 2 kali 10 pangkat min 2 per salah 1 kali
10 pangkat min 4. Yang atas harusnya min 4 juga dikali dia min 4. Nah, ini bisa dicoret. Ini 10 A-nya tadi berarti 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 6 kali 10 pangkat min 2 dikali epsilon kuadrat per ini dikali ini 10 ya. A-nya ini 10 berarti ini 5 kali 10 pangkat min 2 epsilon 0 ditambah 2 kali 10 min 2 epsilon 0. Ini kalau dikali 10 20 120 kali 10 pangkat min 2 epsilon 0 kuadrat per ini 7 kali 10 pangkat min 2 epsilon 0 dicoret. Nah, hasilnya kurang lebih 120 per 7 epsilon 0. Nah, kayak ini. Ini 4 ya. Sorry guys. Yang atas ini 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4. Nanti ini sisa kali 10 pangkat min 2. Nah, kurang lebih kayak gini. Nilainya hampir sama. Ada 10 pangkat min 2 sama epsilon 0. Semua harusnya kayak gitu. Ada 10 pangkat min 2 epsilon. Kolom kok kolom. Farad. Sorry. Nggak bisa dihapus. Ini Farad. Farad sama yang ini Farad. Wah, ini yang C lumayan panjang ya. Soalnya ditambahi yang tadi. Yang B ini juga sama sih, cuma ganti A-nya aja. Pakai yang ini. A-nya. A-nya pakai yang hijau ini. Jadi kalau misal pengerjaannya sama yang nomor C, cuma yang A-nya yang beda. Mana ya? Diberi saja di sini. Biar nggak lama-lama pengerjaan sama seperti C. Cuma beda A. Kayak gitu. Jadi kalau misal kita ambil yang sorry. Jadi kalau misal ambil yang ini, copy. Nah, kita skip langsung ke yang ini aja biar cepat ya. Jadi Jadi A-nya itu kalau yang ini kan 2 berarti 10 dikali 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 5,5 yang tadi dikurangi 10,2 epsilon 0 kuadrat. Yang bawah 7. 25 dikali 2 itu 55 kali 2. 105 110 ya 110 per 7 kali 10 pangkat min 2 epsilon 0. Ini sih kalau yang C pengerjaannya sama yang ini, cuma beda A-nya aja, beda luasan yang
kapasitornya. Ini tak skip. Ya kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? Ini biar nggak bingung. Kalau nggak ada, bisa dicukupkan sih. Ini gimana? Ada yang ditanyakan dulu? Ini agak lumayan masih tanda kutip tanda kutip masih gampang. Nanti yang agak ribet itu, yang agak rumit itu yang habis tes. Itu agak ribet dikit. Agak ribet dikit. Ini cuma mungkin ngulang pelajaran SMA sama nambah-nambah mungkin model-model baru yang kayak kapasitornya bentuknya kayak gitu. Gimana? Ada yang mau tanyakan dulu mungkin barangkali? Kalau nggak ada, ya mungkin bisa dicukupkan ya. Ini nanti yang recordnya sebentar, tak stop dulu ya recordnya. Recordnya mungkin nanti ini tak taruh di drive aja ya, gitu ya. Taruh drive aja, nanti tak share. Terus ini tak share juga habis ini. Sebentar. Ya, kalau memang sudah nggak ada yang ditanyakan, terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktunya mengikuti esensi yang ketiga ini ya. Semoga puasanya bisa full 1 bulan ya.